Oh iya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kuburan Cina, dia jawab hanya. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Mengucapkan salam kepada orang non-muslim yang masih hidup tidak diperkenankan, ya, apalagi sudah meninggal. Karena apa, teman-teman? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ternyata setelah kita semakin mencari tahu mengenai pidato-pidato atau ceramah-ceramah dari Ning Laila, Ning Umi Laila. Nah, pokoknya ada Ning Umi Laila. Mungkin dia bernama Laila, ya, teman-teman. Jadi ditambah Ning Umi begitu. Karena kan kalau anak kiai itu dijuluki Ning. Kalau yang laki-laki Gus, Ning Gus. Gusning gitu, teman-teman. Dan di sini ada satu video yang cukup menggelitik. Bukan cuma satu video, banyak video yang menggelitik tentang dia. Pokoknya dari kalangan mereka ini banyak sekali yang menggelitik sebenarnya pidato-pidatonya, ceramah-ceramahnya, entah menjelaskan tentang hukum fikih, yaitu berwudu dan lain sebagainya. Itu amburadul, teman-teman. Ya Allah. Dan di sini saya sangat menyayangkan kenapa orang seperti ini justru dianggap ustazah. Ada yang menganggap dia sebagai penceramah, pendakwah dan lain sebagainya. Saya di sini bukan ingin menjatuhkan, karena memang dengan ceramah dia yang seperti ini nih sudah dengan sengaja menjatuhkan dirinya sendiri pada kebodohan. Orang bodoh itu bisa diartikan dia tahu, tapi dengan ketahuan itu dia tidak bisa memahami. Ya, kan banyak. Koruptor itu pinter, tetapi dia bodoh di dalam menutupi kejahatannya. Sehingga apa? Keciduk. Dan di sini, teman-teman, sama halnya dengan orang yang dianggap sebagai tokoh. Kalau saya kan bukan tokoh, saya bukan ulama, saya bukan asatid, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, Gus, apalagi Habib, karena saya bukan keturunan Ba'alawi, ya. Jadi saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang awam yang menggunakan akal sehat di dalam mereaksi kejadian-kejadian yang aneh nyeleneh, ya. Begitu. Dan di sini, teman-teman, coba kita langsung simak saja seperti apa videonya, yang dimana si Ning ini melucu, melawak, tetapi lawakannya adalah suatu kebodohan. Coba kita simak seperti apa videonya. Kuburan Cina itu meskipun orangnya Cina, itu tetap bisa menjawab. Kita ngomong, Oh iya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kuburan Cina, dia jawab hanya. Oh, yang orang salah alamat Lawak. Cina, itu tetap bisa menjawab. Kita ngomong Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kuburan Cina, dia jawab hanya. Oh, yang orang salah alamat Lawak, ya Allah. Di sini, teman-teman, jelas ini adalah lawakan. Lawakan, guyonan yang tidak bisa dijadikan bahan untuk kita tertawa sebenarnya. Karena apa? Mengucapkan salam kepada orang non-muslim yang masih hidup tidak diperkenankan, ya, apalagi sudah meninggal. Karena apa, teman-teman? Di dalam salam itu kan terdapat doa-doa. Semoga salam sejahtera dan rahmat Allah menyertaimu. Itu kan doa, tidak diperkenankan. Dan bagaimana kepada orang yang mati? Dan si Ning ini ketika memberikan ceramah yang halus seperti ini, saya bertanya kepada salah satu syekh dan beliau memberikan jawaban kepada saya. Coba kita dengarkan seperti apa jawabannya. Beliau memberikan salah satu dalil, ya. Sekiranya kamu melewati kuburan orang kafir, maka berilah kabar gembira dengan neraka. Tuh, bukan Assalamualaikum ya ahlul kubur. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ini hadis riwayat Imam Tabarani dan ada riwayat lain juga dari Ibnu Majah dan disahihkan Syekh Al-Albani. Bahwasannya kalau melewati kuburan orang kafir, kita memberikan kabar gembira dengan neraka. Itu Nabi yang mengatakan. Maka kata ulama, boleh menziarahi kuburan orang kafir lil ibrah, untuk mengambil pelajaran. Tapi tidak boleh kita memberi salam dan tidak boleh mendoakan. Karena dalam Al-Quran juga dilarang mendoakan orang yang mati dalam keadaan kafir. Nah, maka yang disampaikan perempuan itu tidak betul. Memperlakukan agama menggunakan salam yang digunakan untuk orang beriman atau untuk kemudian kaum muslimin, untuk orang-orang kafir itu kan nggak pantas. Jadi sangat mengerikan, teman-teman. Sangat-sangat mengerikan. Kalau hal seperti ini malah kita jadikan lumrah, dan jemaahnya ngapain? Tertawa, menganggap ini lucu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi semoga kita bisa dilindungi dari orang-orang yang ditokohkan seperti ini, orang-orang yang tak bertanggung jawab seperti ini, sehingga apa? Banyak penyimpangan-penyimpangan dan ajaran-ajaran tidak jelas yang diajarkan oleh Laila ini. Na'udzubillah. Agama itu simple, ya, teman-teman. Agama itu mudah, apalagi Islam. Saya itu dulu mengenal agama itu ribet.
Ya, sebelum saya kenal dengan dakwah-dakwah seperti ini, Islam itu ribet. Banyak tradisi yang perlu dilakukan, banyak peraturan yang perlu dilakukan. Bahkan di perkara yang wajib pun bisa dianggap tidak wajib. Sesuatu yang tidak ada tuntunannya malah dianggap wajib, teman-teman. Ini kejadian ya di kampung-kampung tuh seperti ini. Kejadian-kejadian seperti ini tuh marak. Dan ketika kita memilih untuk hijrah, teman-teman, hijrah dari hal tersebut untuk belajar sesuatu yang baru, untuk belajar sesuatu yang lebih murni begitu ya. Memurnikan agama, memurnikan tauhid, malah jadi salah. Jadi salah. Sedangkan pidato-pidato lawakan seperti ini tuh benar, bingung dan miris. Ketika kita melihat ada sosok-sosok yang ditokohkan, tapi malah berpidato tentang hal-hal yang halu, takhayul, khurafat seperti ini, malah kita anggap sebagai suatu lawakan. Dan jemaahnya ngapain ketika dipidatokan seperti itu? Ketawa. Jadi sekarang ilmu itu 1%, teman-teman. 99%-nya lagi lawak. Jadi mendakwahkan agama itu dengan cara lawakan. Meskipun lawakannya itu tidak sesuai dengan syariat. Ya, lawakan tidak sesuai dengan syariat. Malah mengada-ada. Kalau selama ini yang saya reaction kan oknum-oknum habaib ketika mereka berpidato mengenai karomah-karomah. Semua cerita-cerita itu kebanyakan mereka karang-karang sendiri. Saya pernah berdialog dengan orang-orang Yaman. Dengan ulama-ulama asli dari Yaman, teman-teman. Tapi dari Aden, ya, bukan dari Tarim. Dan juga bertemu dengan beberapa syekh dari Mesir. Mereka membukakan fakta kepada saya bahwa memang ada sebagian oknum Habibnya bukan 1-2 tapi banyak. Dari mereka itu memang tidak takut untuk ngarang-ngarang cerita. Terlebih lagi ada juga Habib yang katanya pernah bercerita turun susu, air susu dari langit, dan susunya itu masih ada. Ketika diminta pembuktian di mana susunya, di mana letaknya, bagaimana kondisi susunya, kalau mau diteliti bolehkah? Seketika waktu itu si Habib tersebut memblokir nomor WA-nya. Apalagi di Indonesia. Contohnya seperti guru kumpul. Bukan menyampaikan sesuatu yang ilmiah, tapi ngedongeng. Kalau kuburan Nabi katanya terbelah, bergoyang katanya. Keluar dari kubur cium lutut. Ada juga kisah Habib-Habib halu. Mereka itu katanya, "Hai anakku, coba sampai mana ilmu kalian? Terbang dong satu-satu." Terbang, teman-teman. Nembus genteng. Karomah bisa digunakan seenak jidat seperti itu. Sedangkan Nabi Musa ketika dikepung oleh pasukan Fir'aun, tidak punya jalan kemana dia mau pergi, di pinggir laut, tidak tahu mau ngapain. Nabi Musa tidak tahu mau ngapain. Sebelum diturunkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Musa memukul tongkatnya kepada lautan. Dan Nabi Musa pun tidak tahu kalau lautan itu akan terbelah. Tiba-tiba ketika dipukul, kok terbelah? Tidak pernah belajar dan tidak pernah latihan Nabi Musa, teman-teman, untuk membelah lautan. Gak pernah. Sama halnya ketika di hadapan Fir'aun. Musa, lemparkanlah tongkatmu. Allah yang nyuruh. Bukan Nabi Musa, saya mau lempar tongkat ini biar jadi ular. Enggak, teman-teman. Gak pernah latihan Nabi Musa untuk merubah tongkatnya dari ular. Tidak pernah semedi ratusan ribuan tahun bulan untuk bisa mendapatkan ilmu tongkat berubah jadi ular. Gak pernah. Tongkat itu hanya tools bagi Nabi Musa untuk mengais rumput, untuk membantunya berjalan dan lain sebagainya. Bukan untuk bahan kesaktian. Enggak kalau di Indonesia. "Hai anakku, sudah sampai mana ilmu kalian? Coba dong terbang satu-satu." Oh, terbang, teman-teman. 4 anak kalau nggak salah. Terbang dia, nembus genteng, bolong gentengnya. Terus kata anaknya apa? "Ayahku, kalau engkau tidak menghentikan aku akan tembus langit. Pergi ke Sidratul Muntaha." Katanya begitu. Itulah kenapa di Indonesia ini banyak diminati orang-orang sufi, karena kebanyakan dari mereka percaya kepada hal-hal halu seperti ini. Hal-hal yang dikarang-karang seperti ini. Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj itu bukan atas kehendak Nabi Muhammad. Allah yang mengisrakan, Allah juga yang memi'rajkan. Bukan kehendak Nabi Muhammad. Kalau bisa lah Isra tiap hari, Nabi Muhammad kalau pengen Isra bisa, maka Nabi Muhammad ketika pindah hijrah dari Mekah ke Madinah tinggal Isra. Gak perlu dengan jemaahnya berhari-hari naik unta. Gak perlu. Karena apa? Khawarikul adat itu tidak sesuai dengan kehendak kita, teman-teman. Banyak di Indonesia ini wali-wali halu yang bercerita tentang karomah. Khawarikul adat. Tapi semuanya kehendak mereka sendiri. Ya, siapa namanya? Bung Karno diceritakan sama Bapak Uci. Bung Karno itu berubah jadi maung. Jadi harimau katanya. Terus bercerita juga tentang siapa namanya? Habib Lutfi. Habib Lutfi kenapa tidak sholat? Katanya apa? Membelah diri jadi 2. Satunya sholat di atas. Ya Allah. Sekehendak jidat pokoknya karomah itu bagi orang-orang sufi ini kehendak jidat. Tapi kalau bagi Nabi enggak. Tidak sekehendak Nabi. Itulah bedanya kenapa mereka ini, para habaib ini,
para orang-orang sufi terkhusus. Mereka itu kalau bercerita melebihi Nabi, teman-teman. Kalau kita bisa melihat ada orang-orang yang menista Islam, menista agama, menista Nabi Muhammad, sejatinya orang-orang sufi yang bercerita tentang Al-Faqih Muqaddam Mi'raj 70 kali, terus Habib ini terbang satu-satu, itu sejatinya menista Islam, itu menista Nabi. Nabi saja tidak sekehendak Nabi sendiri untuk Mi'raj. Tiba-tiba mereka ini Mi'raj seenak jidat, ya, terbang seenak jidat. Alhamdulillah min dzalik. Keluar dari surga katanya. Jadi masuk ke surga, keluar bawa pasir. Ada bekas di kakinya. Sontoloyo.